Halo semuanya, ketemu lagi bareng Indra di sini ya. Jadi ini masih tetap ngobrolin masalah budidaya ikan nila sistem bioflok nih. Jadi ini kenapa si kolamnya itu lagi dikosong-kosongin begini. Jadi di dalam sistem budidaya ikan nila secara sistem bioflok ini, karena memang ada beberapa hal yang menjadi kendala ya. Salah satunya misalkan ini vlog terlalu banyak, jadi kita harus buang sebagian, kemudian kita isi lagi dengan air biasa lagi supaya vlognya tidak terlalu banyak. Jadi untuk buang vlog-vlog itu bisa dikuras sebagian atau 30%, atau juga bisa langsung diisi di overflow aja. Jadi supaya nanti si vlog-vlognya itu bisa kebuang sebagian. Kenapa si vlognya ini tidak boleh terlalu banyak? Ya itu kan nanti dia akan mengganggu sistem untuk transfer oksigennya ya dari aerator ke airnya itu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak vlog, nanti ada namanya OTA, oksigen transfer efisiensinya jadi kecil. Akhirnya si air itu kekurangan oksigen terlarut, yang kemudian si ikan-ikan nanti bakalan ngambang-ngambang di atas karena dia kurang oksigen. Tapi kalau memang dia nggak ada kelihatan ngambang, itu biasa sih aman-aman aja, kecuali nanti kalau dicek vlog terlalu banyak, harusnya sih ada pakai itu, ada namanya imhop atau memang semacam itulah botol yang kerucut, nanti diambil diendapkan selama 30 menit, nanti berapa mili itu yang mengendapnya. Nah itu nanti namanya kalau di sistem WWTP, wastewater treatment line, itu namanya ada SV30 atau sludge volume per 30 menit. Itu nanti kalau terlalu banyak juga itu nggak boleh kalau di sistem nilai bioflow, karena dia yang tadi seperti saya bilang akan menghambat transfer oksigen ke airnya, akhirnya oksigen terlarut menjadi kurang. Nah jadi salah satu caranya ya seperti ini, kita buang sebagian, ikannya boleh diambil dulu, boleh enggak, boleh dipindahkan dulu ke sebelahnya, ataupun langsung ya nggak apa-apa. Penting jangan sampai ke bawah, nanti kasihan deh, bisa mati ya. Nah kalau yang saya gunakan sistemnya kayak gini aja, diambil sebagian kemudian diisi lagi air, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau sampai lebih dari 50%, kemudian air barunya itu nggak bagus, kan dia misalkan dari sumur itu bisa jadi airnya asam atau kurang bagus, ada kandungan besi dan lain-lain yang bisa mengganggu untuk ikan. Itu bahaya juga, nanti bisa si ikannya pada mati juga, sayang kan kalau ikan pada mati. Nah jadi kalau memang airnya bagus, boleh 50% yang maksimal kita buang, kemudian kita isi kembali. Kalau lebih aman sih sebetulnya 30% aja, nggak usah banyak-banyak. 30% dari jumlah total air. Kalau misalkan ini 1500 liter ya, kali aja 30%, berapa tuh dia, 300 liter lebih ya, 315 liter. Tapi yang susah dia diperkirakan aja dari itu tinggi airnya, ketinggian airnya. Kalau misalkan ini 1 meter tingginya, kurangi aja 30% dari 30 cm, kita kurangi, baru kita isi kembali. Oke lah, sementara itu nanti saya update kembali perkembangannya. Jadi ini rencananya mau diisi lagi karena sudah saya pindah-pindahkan ke kolam yang nomor 2 sama 3 sana. Jadi isi 300 yang nomor 1 itu isinya 120. Nah ini mau saya isi kembali nih, rencana sih 250 dulu, tapi diusahakan ikannya yang ukurannya hampir rata, jadi pada saat dia mau panen jadi ukurannya hampir sama nih. Misalkan kita panen di 1 kilo isi 4 atau 1 kilo isi 3, jadi kita bisa prediksi jumlah panennya. Oke sip, thank you semuanya. Assalamualaikum.